Alam semesta ini bukanlah kumpulan benda mati yang diam, melainkan lautan energi yang terus bergerak, mengalir, dan bergetar. Dari bintang yang bersinar jauh di galaksi hingga sel-sel kecil dalam tubuh kita, semuanya bergetar pada frekuensinya sendiri. Kita adalah bagian dari simfoni besar ini, memainkan nada yang unik dalam harmoni kehidupan. Ilmu fisika kuantum telah membuktikan bahwa segala sesuatu di dunia ini pada dasarnya adalah energi yang bergetar pada tingkat tertentu. Setiap makhluk hidup, setiap emosi, bahkan setiap pikiran membawa frekuensinya sendiri. Pernahkah Anda merasa nyaman di dekat seseorang yang penuh kehangatan dan kebaikan? Atau sebaliknya, merasa terbebani saat berada di lingkungan yang dipenuhi ketakutan dan kemarahan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah perbedaan getaran yang saling memengaruhi. Namun, yang sering kita lupakan adalah bahwa kita tidak hanya tunduk pada getaran sekitar, kita juga memiliki kuasa untuk mengubahnya. Sama seperti seorang musisi yang dapat menyetel alat musiknya, kita pun dapat menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, dalam duka yang terdalam, kita memiliki kemampuan untuk mengangkat getaran kita dan menciptakan perubahan nyata dalam hidup kita. Perubahan ini dimulai dari kesadaran. Saat kita menyadari bahwa energi kita memengaruhi realitas kita, kita dapat memilih untuk bergetar dengan cinta, kedamaian, dan keberanian. Dengan merawat pikiran, emosi, dan lingkungan kita, kita dapat meningkatkan resonansi diri dan menciptakan kehidupan yang lebih selaras. Alam semesta adalah tarian getaran, dan kita adalah bagiannya. Pertanyaannya adalah, frekuensi apa yang ingin kita pancarkan? Perhatian kita adalah matahari yang menyinari apapun yang kita pilih untuk lihat. Apa yang kita fokuskan, itulah yang tumbuh. Jika kita menanam benih ketakutan, ia akan berkembang menjadi kegelisahan yang merayap. Jika kita menyirami kemarahan, ia akan mekar menjadi kebencian yang membakar. Namun, jika kita mengarahkan perhatian kita pada kedamaian, cinta, dan keberlimpahan, maka energi kita akan mengalir ke sana, menciptakan realitas yang lebih selaras. Dalam setiap momen, kita dikelilingi oleh berbagai kemungkinan. Pikiran kita seperti lensa yang menentukan bagaimana kita melihat dunia. Saat kita memilih untuk melihat kesulitan sebagai peluang untuk bertumbuh, bukan sebagai beban yang menghimpit, maka getaran kita mulai berubah. Kita mulai menarik pengalaman yang sejalan dengan perspektif baru ini. Ketakutan dan kemarahan adalah frekuensi rendah yang mengikat kita dalam lingkaran penderitaan. Kita mungkin pernah mengalami hari-hari di mana satu kejadian buruk memicu rentetan kejadian negatif lainnya. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari perhatian kita yang terus tertuju pada energi rendah tersebut. Namun, kita memiliki kuasa untuk menggeser fokus kita. Sama seperti seorang pelukis yang memilih warna di atas kanvasnya, kita pun dapat memilih di mana energi kita akan mengalir. Saat kita mengalihkan perhatian dari ketakutan ke rasa syukur, dari kemarahan ke pengampunan, dari kegelisahan ke ketenangan, maka kita mengubah frekuensi kita dan, secara perlahan, dunia di sekitar kita pun ikut berubah. Hidup selalu akan menghadirkan tantangan, tetapi dengan mengendalikan fokus kita, kita tidak hanya bertahan, kita berkembang. Kita tidak hanya melihat dunia sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana kita ingin menciptakannya. Kata-kata bukan sekadar suara yang meluncur dari bibir. Mereka adalah getaran yang membentuk realitas. Sejak zaman kuno, manusia telah memahami bahwa suara memiliki kekuatan untuk mengubah energi, menyembuhkan, dan menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Inilah mengapa mantra telah digunakan di berbagai tradisi spiritual sebagai alat untuk meningkatkan getaran dan menyelaraskan diri dengan harmoni alam semesta. Mantra adalah lebih dari sekadar rangkaian kata. Ia adalah frekuensi yang memengaruhi energi kita. Ketika kita mengucapkannya dengan kesadaran dan niat, kita menciptakan resonansi yang dapat menggantikan kecemasan dengan ketenangan, mengganti kebingungan dengan kejernihan, dan mengubah ketakutan menjadi keberanian.
Salah satu mantra yang paling dikenal adalah Om Mani Padme Hum, yang berasal dari Buddhisme Tibet. Mantra ini membawa getaran kasih sayang, kebijaksanaan, dan pencerahan. Saat diulang dengan hati yang terbuka, ia dapat membersihkan energi negatif dan mengangkat kita ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Bayangkan mantra seperti tetesan air yang jatuh ke danau yang tenang. Setiap getaran yang dihasilkan meluas ke segala arah, mengubah permukaan air secara perlahan namun pasti. Begitu pula dengan energi kita. Saat kita mengulang mantra dengan penuh keyakinan, kita menciptakan riak yang memengaruhi seluruh keberadaan kita. Namun, mantra tidak hanya terbatas pada kata-kata kuno, doa, afirmasi, bahkan kata-kata penuh cinta yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain juga memiliki efek yang sama. Apapun yang kita ulangi dengan keyakinan, itulah yang akan kita perkuat dalam hidup kita. Jadi suara apa yang ingin kita dengungkan ke dunia? Getaran apa yang ingin kita sebarkan? Dalam setiap hembusan napas, kita memiliki pilihan untuk mengangkat diri kita sendiri. Satu kata, satu mantra, satu niat pada satu waktu. Di banyak budaya kuno, kata-kata bukan sekadar alat komunikasi, mereka adalah kekuatan penciptaan. Dalam tradisi Afrika, khususnya dalam kepercayaan suku Dogon di Mali, terdapat konsep Nomo, yang menyatakan bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menghidupkan, menyembuhkan, dan mengubah realitas. Setiap kali kita berbicara, kita tidak hanya mengeluarkan suara, tetapi juga menggetarkan energi yang dapat membangun atau menghancurkan. Bayangkan sejenak, bagaimana perasaan Anda saat seseorang mengucapkan kata-kata yang penuh cinta dan penghargaan, seolah ada kehangatan yang mengalir ke dalam hati. Sebaliknya, kata-kata yang penuh kebencian dan penghinaan dapat menusuk lebih tajam dari pedang, meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa nyata. Ini karena setiap kata membawa energi, getaran yang bisa memperkuat atau melemahkan jiwa kita. Di Afrika, musik, ritme, dan cerita rakyat bukan sekadar hiburan. Mereka adalah sarana untuk menyalurkan energi positif, menyembuhkan, dan menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahi. Dalam ritual-ritual suci, doa dan nyanyian digunakan untuk menyelaraskan jiwa dengan alam semesta, menciptakan resonansi yang membawa harmoni. Kita bisa belajar dari kebijaksanaan ini. Kata-kata yang kita ucapkan setiap hari membentuk dunia di sekitar kita. Ketika kita berbicara dengan kasih sayang, kita menanam benih kedamaian. Ketika kita berbicara dengan niat baik, kita membangun jembatan yang menghubungkan hati. Namun, jika kita ceroboh dengan kata-kata, kita bisa menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup kita sendiri dan orang lain. Jadi sebelum kita berbicara, mari bertanya pada diri sendiri, apakah kata ini membawa cahaya atau kegelapan? Apakah ini akan menyembuhkan atau menyakiti? Karena seperti dalam tradisi Nomo, kata-kata kita bukan hanya suara, mereka adalah energi yang membentuk takdir. Ada kekuatan tak terlihat dalam rasa syukur, sebuah energi yang mampu mengubah, bahkan saat-saat tergelap menjadi pelajaran yang bermakna. Ketika kita memilih untuk bersyukur, kita mengalihkan perhatian dari apa yang hilang ke apa yang masih kita miliki, dari penderitaan ke pelajaran, dari rasa takut ke cinta. Rasa syukur bukan sekadar emosi, ia adalah getaran tinggi yang menghubungkan kita dengan kehidupan dalam bentuknya yang paling murni. Lebih dari sekadar bersyukur atas hal-hal baik, ada kebijaksanaan yang lebih dalam konsep amor fati, mencintai takdir kita, baik suka maupun duka. Para filsuf stoik percaya bahwa hidup bukan sekadar menerima apa yang terjadi, tetapi merangkulnya sepenuh hati. Setiap tantangan, setiap luka, setiap kehilangan adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita. Jika kita melawannya, kita hanya menambah penderitaan. Tetapi jika kita mencintai takdir kita, kita mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan, kesedihan menjadi kedewasaan, dan kegagalan menjadi pijakan untuk bertumbuh. Bayangkan seorang seniman yang diberikan kanvas dengan goresan tak terduga. Alih-alih menghapusnya, ia menjadikannya bagian dari mahakarya.
Begitulah cara kita bisa hidup dengan amor fati, menggunakan segala yang diberikan kehidupan, bahkan yang menyakitkan, sebagai bagian dari keindahan perjalanan kita. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan, meratapi apa yang terjadi atau menemukan makna di dalamnya. Ketika kita memilih rasa syukur, kita menyesuaikan diri dengan frekuensi keberlimpahan. Ketika kita memilih untuk mencintai takdir kita membebaskan diri dari belenggu penyesalan dan ketakutan. Hidup ini bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang mencintai apa yang kita miliki, dan dalam cinta itu, kita menemukan kebebasan sejati. Rumi, penyair Sufi besar, mengajarkan bahwa hidup adalah tarian antara terang dan gelap, antara sukacita dan duka. Ia berkata, "Luka adalah tempat cahaya masuk." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam penderitaan, ada celah bagi kebijaksanaan dan pertumbuhan. Kita sering berusaha menolak kesedihan, melawan rasa sakit, atau menghindari kehilangan, tetapi dalam kenyataannya, setiap pengalaman memiliki peran dalam membentuk jiwa kita. Bayangkan kehidupan seperti sebuah rumah, dan setiap emosi adalah tamu yang mengetuk pintu. Rumi mengajarkan agar kita menyambut mereka semua, baik kebahagiaan yang membawa tawa maupun kesedihan yang datang membawa air mata. Masing-masing membawa pesan. Kebahagiaan mengajarkan kita tentang keindahan, sementara penderitaan mengajarkan kita tentang ketahanan dan makna. Betapa sering kita ingin mengendalikan alur hidup, memilih hanya pengalaman yang menyenangkan, menolak yang sulit dan menyakitkan. Namun, kehidupan tidak berjalan seperti itu. Seperti laut yang pasang dan surut, kita pun akan menghadapi gelombang yang datang tanpa bisa dicegah. Yang bisa kita lakukan hanyalah belajar menari dengan ombak, bukan melawannya. Menerima kehidupan dalam segala bentuknya bukan berarti menyerah. Itu adalah kebijaksanaan untuk melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari tarian semesta. Itu adalah keberanian untuk tetap membuka hati, bahkan saat dunia terasa berat. Itu adalah kepercayaan bahwa di balik setiap malam, selalu ada fajar yang menanti. Saat kita berhenti melawan arus dan mulai menerima, kita menemukan kebebasan sejati. Kita tak lagi terjebak dalam ketakutan akan kehilangan atau harapan yang tak terpenuhi. Sebaliknya, kita mulai hidup sepenuhnya, dengan cinta, dengan kesadaran, dan dengan penerimaan yang mendalam terhadap apapun yang datang. Karena dalam menerima, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga menemukan diri kita sendiri. Di dunia yang penuh tekanan dan ekspektasi, kita sering merasa harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Kita memaksakan diri untuk memenuhi standar yang ditentukan orang lain, melawan arus kehidupan dengan penuh ketegangan. Namun, Taoisme menawarkan kebijaksanaan yang berbeda, sebuah ajakan untuk hidup dengan lebih alami, mengikuti aliran semesta, dan menerima diri sendiri sepenuhnya. Inilah konsep Ziran, keadaan keberadaan yang spontan, otentik, dan selaras dengan alam. Bayangkan sungai yang mengalir dari pegunungan ke lautan. Ia tidak memaksa jalannya, tidak melawan bebatuan, tetapi mengikuti kontur tanah dengan kelembutan dan keteguhan. Ia tidak tergesa-gesa, namun selalu sampai ke tujuannya. Begitulah cara hidup dalam prinsip Ziran, mengizinkan diri kita mengalir dengan kehidupan, tanpa perlawanan yang sia-sia. Ketika kita hidup secara alami, kita berhenti memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang bukan kita. Kita menghormati ritme tubuh, menghargai emosi yang datang dan pergi tanpa menekannya, dan mempercayai bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Kita tidak lagi terjebak dalam perasaan harus selalu produktif atau sempurna. Sebaliknya, kita belajar menikmati setiap momen dengan penuh kehadiran. Namun, menerima diri sendiri bukan berarti pasif. Justru, ketika kita selaras dengan aliran alam, kita menemukan kekuatan sejati. Kita bertindak dengan spontanitas yang tulus, bukan karena tekanan atau ketakutan, tetapi karena intuisi dan kejelasan batin. Seperti pohon yang tumbuh tanpa terburu-buru, seperti burung yang terbang tanpa ragu, kita pun dapat menjalani hidup dengan kepercayaan bahwa alam semesta telah menyediakan jalan terbaik bagi kita.
Ziran mengajarkan bahwa kedamaian bukan ditemukan dalam kendali, tetapi dalam pelepasan. Saat kita berhenti berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri kita, saat kita menerima dan menghormati keberadaan kita sepenuhnya, kita akan menemukan kebebasan sejati. Sebuah kebebasan untuk hidup dengan ringan, mengalir, dan selaras dengan keindahan kehidupan itu sendiri. Pernahkah Anda memasuki ruangan dan langsung merasakan atmosfernya? Entah itu kehangatan dan keceriaan, atau ketegangan yang tak terlihat, ada energi yang mengalir dari satu orang ke orang lain. Ini bukan kebetulan, emosi memang menular. Ilmu pengetahuan menyebutnya kontagion emosional, fenomena di mana perasaan seseorang dapat berpindah dan memengaruhi orang-orang di sekitarnya, bahkan tanpa kata-kata. Bayangkan saat Anda bertemu seseorang yang penuh semangat dan antusiasme. Tanpa disadari, energi itu menular, mengangkat suasana hati Anda, dan membuat Anda merasa lebih hidup. Sebaliknya, jika Anda berbincang dengan seseorang yang dipenuhi kemarahan atau kecemasan, Anda mungkin merasakan ketegangan itu meresap ke dalam diri Anda. Ini terjadi karena kita adalah makhluk yang saling beresonansi. Ketika kita memahami bahwa energi kita memengaruhi orang lain, kita mulai menyadari betapa pentingnya menjaga getaran kita sendiri. Apakah kita ingin menjadi sumber kedamaian atau justru menambah beban bagi orang lain? Apakah kita ingin menyebarkan cahaya atau malah memperkuat kegelapan? Namun, ini bukan hanya tentang memengaruhi orang lain, ini juga tentang melindungi diri kita sendiri. Lingkungan yang dipenuhi energi negatif dapat menyedot ketenangan batin kita, menguras emosi kita tanpa kita sadari. Karena itu, kita perlu memilih dengan bijak di mana kita berada dan dengan siapa kita menghabiskan waktu. Kita berhak menjaga ruang kita tetap suci, mengelilingi diri dengan mereka yang membawa kedamaian dan pertumbuhan. Lebih dari itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mengubah suasana. Dengan meningkatkan getaran kita, melalui rasa syukur, kebaikan, dan ketenangan batin, kita bukan hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menciptakan efek riak yang menjangkau jauh. Satu senyuman, satu kata baik, satu tindakan penuh cinta bisa menjadi awal dari perubahan besar. Jadilah cahaya yang menerangi, bukan bayangan yang membebani. Karena dalam setiap pertemuan, kita tidak hanya menerima energi, tetapi juga memilih energi yang kita sebarkan ke dunia. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia." Kata-kata ini bukan sekadar nasihat moral, tetapi kebenaran yang mendalam tentang energi yang kita pancarkan ke dunia. Gandhi bukanlah seorang raja, bukan pula seorang jenderal yang memimpin pasukan. Namun, dengan kekuatan getaran tinggi yang ia bawa, cinta, kebenaran, dan kedamaian, ia mengguncang dunia dan menginspirasi jutaan orang untuk bergerak bersama menuju kebebasan. Gandhi memahami bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari senjata atau kekerasan, melainkan dari resonansi batin yang kuat. Ia menjalani hidupnya dengan kesederhanaan dan kejujuran, memastikan bahwa setiap kata dan tindakannya selaras dengan nilai-nilai yang ia perjuangkan. Inilah mengapa ia begitu berpengaruh. Orang-orang tidak hanya mendengar kata-katanya, tetapi merasakan getaran ketulusannya. Ketika seseorang beroperasi pada tingkat kesadaran yang tinggi, mereka menjadi seperti magnet yang menarik hati dan pikiran banyak orang. Energinya menjalar, menciptakan perubahan yang nyata. Gandhi tidak memaksakan revolusi dengan paksaan, tetapi dengan keberanian moral dan cinta yang tak tergoyahkan. Kita sering berpikir bahwa untuk mengubah dunia, kita harus memiliki kekuatan besar atau pengaruh luas. Namun, kisah Gandhi membuktikan bahwa perubahan dimulai dari dalam, dari frekuensi yang kita pilih untuk pancarkan. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta dan ketulusan memiliki efek riak yang melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Bayangkan jika kita semua mulai menaikkan getaran kita dengan cara yang sama, memperlakukan orang lain dengan lebih sabar, memilih kata-kata yang membawa kedamaian, dan menjalani hidup dengan integritas. Dunia akan berubah, bukan melalui paksaan, tetapi melalui resonansi yang semakin menyebar. Seperti Gandhi,
Kita masing-masing memiliki kekuatan untuk menjadi cahaya. Kita hanya perlu memilih setiap hari untuk menghidupi energi terbaik dalam diri kita, karena dari sanalah perubahan sejati dimulai. Hidup adalah tarian energi, dan kita memiliki kuasa untuk menyelaraskan diri dengan getaran tertinggi. Seperti musisi yang menyetem alat musiknya agar menghasilkan melodi yang indah, kita pun bisa menyelaraskan jiwa kita dengan harmoni alam semesta. Salah satu cara terkuat untuk melakukannya adalah dengan menggabungkan mantra, rasa syukur, dan penyerahan diri. 3 kunci yang membuka pintu bagi kedamaian dan transformasi batin. Mantra adalah alat jiwa. Ketika kita mengulang mantra dengan penuh kesadaran, kita tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga menggetarkan frekuensi tertentu dalam diri kita. Misalnya, mantra Om Mani Padme Hum membawa energi cinta kasih dan kebijaksanaan, menenangkan pikiran yang gelisah, dan mengangkat getaran batin. Setiap pengulangan membentuk pola energi yang semakin memperkuat ketenangan dan kejernihan dalam diri kita. Namun, mantra saja tidak cukup. Rasa syukur adalah bahan bakarnya. Ketika kita bersyukur, bahkan dalam keadaan sulit, kita mengubah perspektif dan membuka pintu bagi energi positif untuk mengalir lebih deras. Rasa syukur bukan hanya tentang berterima kasih atas hal-hal yang sudah baik, tetapi juga tentang menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, belajar dari penderitaan, dan menyadari bahwa setiap pengalaman adalah anugerah. Lalu ada penyerahan diri, sebuah kepercayaan yang dalam bahwa kita tidak perlu mengendalikan segalanya. Seperti sungai yang mengalir tanpa melawan arus, kita belajar melepaskan ketakutan dan menerima hidup apa adanya. Penyerahan diri bukan berarti pasrah atau menyerah, melainkan sikap percaya bahwa semesta selalu membawa kita ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ketika ketiga elemen ini bersatu, mantra yang menenangkan, rasa syukur yang membangkitkan, dan penyerahan diri yang membebaskan, kita memasuki keadaan harmoni yang sejati. Hidup tidak lagi terasa seperti beban, melainkan sebagai aliran energi yang mengalun dengan lembut, membawa kita menuju kedamaian dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.